Jejak sejarah kota dan perkembangannya selalu menarik ditelusuri. Ada romantisme dan menggugah inspirasi. Sisa peradaban masa kolonial itu masih bisa dilihat sampai sekarang, berupa bangunan gedung perkantoran, tempat ibadah, taman, sampai gardu listrik. Salah satu yang menarik ditelusuri adalah gardu listrik peninggalan Belanda, bagian dari sejarah kelistrikan masa kolonial sampai awal kemerdekaan. Di berbagai kota, jejak jaringan listrik era kolonial berupa gardu listrik atau gardu anim masih bisa dijumpai, seperti di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Salatiga. Gardu listrik ini disebut gardu anim karena dikelola perusahaan listrik Belanda bernama Algemeen Nederland Indisch Electric Maatschappij atau ANIM. Orang-orang lebih mudah melafalkannya sebagai gardu anim. Gardu listrik berfungsi layaknya rumah trafo, pelindung trafo atau alat pengubah taraf tegangan listrik seperti menurunkan atau menaikkan listrik agar stabil untuk disalurkan ke perkantoran maupun rumah. Umumnya, bangunannya berdinding tebal dengan pintu tunggal untuk melindungi komponen di dalamnya. Gardu anim di tiap daerah memiliki gaya bangunan yang berbeda, masing-masing mewakili langgam arsitektur yang berkembang pada masanya. Riwayat kelistrikan masa kolonial dari Hindia Belanda sampai ke Malang berlangsung panjang. Singkatnya, berdiri sebuah perusahaan listrik Belanda di Batavia pada awal tahun 1900-an. Tak lama kemudian, di Surabaya berdiri perusahaan listrik Belanda bernama Algemeen Nederland Indisch Electric Maatschappij atau ANIM sekitar tahun 1909. Sayap perusahaan ini terus meluas termasuk di Malang. Diperkirakan listrik hadir pertama di Malang dengan kapasitas 60 kV untuk mendukung transportasi kereta tram dan industri pabrik gula Krebet. Setelah penetapan Kota Madya Malang pada tahun 1914, jaringan listrik diperkuat seiring rencana perkembangan tata kota. Gedung perusahaan ANIM di Malang mulai diperbesar sekitar tahun 1930-an. Dari gedung yang sekarang jadi kantor PLN Layanan Malang ini, listrik didistribusikan ke wilayah kota sebagai ganti bahan bakar gas dan minyak untuk penerangan jalan umum, serta memenuhi kebutuhan perkantoran maupun permukiman khususnya perumahan elit Belanda. Sisa-sisa bangunan gardu anim itu masih bisa dilihat di beberapa tempat di kota Malang. Paling tidak ada 10 gardu listrik Belanda yang bisa kita lihat. Umumnya tidak lagi berfungsi dan seluruhnya merupakan aset dari PLN. Meski begitu, hanya satu yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya kota Malang. Padahal seluruh gardu itu bagian dari sejarah perkembangan kota Malang. Inilah gardu-gardu anim peninggalan Belanda di kota Malang. Letaknya tak jauh dari gedung PLN Malang. Posisi gardu ini tertutup rapat bangunan, hanya tanpa atapnya. Kondisinya diperkirakan masih baik. Posisinya juga tak jauh dari kantor PLN. Bangunan gardu ini berukuran kecil, sedikit berubah bentuknya, sekarang digunakan sebuah warung. Terletak di kayu tangan, penanda sibuknya kawasan ini pada masa itu. Bentuk gardu listrik ini telah sedikit berubah dan difungsikan untuk tempat usaha bisnis pakaian. Salah satu yang bisa dilihat di kawasan Sukun, berdiri gagah di tepi jalan, di tempat pedagang makanan. Sayangnya jadi sasaran vandalisme.
Tegak berdiri di pekarangan rumah warga, kondisinya masih sangat baik. Bila dicat dengan warna serupa aslinya, pasti sangat indah. Tidak banyak yang tahu bangunan kokoh di lapangan IKIP Budi Utomo ini dahulu adalah gardu listrik. Kondisinya masih cukup baik, hanya saja tampak kusam tak terawat. Sedikit yang tahu bila bangunan di dekat area parkir Stadion Gajayana ini dahulu adalah gardu Anim. Bisa disebut ini salah satu yang terbesar di Kota Malang. Sayangnya kondisinya kurang terawat. Di sebelah gardu ini berdiri diduga menara gardu seruling atau garling, tempat membunyikan sirine bila ada mara bahaya seperti serangan musuh seperti dari tentara Jepang. Ukuran bangunannya termasuk kecil, ada sedikit perubahan fungsi. Kini tempat penjual makanan dan minuman. Ini adalah salah satu ikon di kawasan Ijen Boulevard. Sering jadi tempat berfoto saat digelar festival Malang tempo dulu. Ini satu-satunya gardu Anim yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang melalui SK Wali Kota Malang. Dengan begitu, bentuk bangunan bersejarah ini tidak boleh diubah lagi. Letaknya di tengah permukiman padat penduduk, tetap terjaga keasliannya, hanya saja tidak begitu terawat. Itulah 10 gardu Anim yang masih bisa dijumpai di Kota Malang. Bisa jadi masih banyak gardu-gardu listrik peninggalan Belanda lainnya. Cirinya adalah ada kemiripan dari struktur bangunan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, mari tetap jaga kelestarian seluruh bangunan bersejarah di Kota Malang ini. Karena ini adalah bagian dari sejarah perkembangan Kota Malang dari masa ke masa.